Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV ya. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang tempat-tempat penting bagi umat Kristen di dunia. Umat Kristen di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, banyak yang tertarik dengan wisata religi. Meski biayanya terbilang tinggi, yaitu sekitar 40-50 juta rupiah per orang, tapi tetap banyak yang rela menabung untuk bisa mendatangi dan merasakan sensasi beribadah langsung ke tempat-tempat yang disucikan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Salah satu wisatawan asal Indonesia, John Ruhu Lucen, mengatakan ia mengikuti wisata religi untuk mendapatkan ketenangan dan menambah keimanan. Ia sendiri sudah mengunjungi Bethlehem dan gereja Padang Gembala. Berikut beberapa tujuan wisata religi yang menjadi pilihan umat Kristiani yang dirangkum Tagar dari berbagai sumber. Yang pertama, Basilika Santo Petrus. Ini adalah salah satu situs ziarah tersuci dalam kekristenan yang terletak di Vatikan, Italia. Banyak lukisan relief yang dipajang untuk menambah keindahan gereja ini. Kepala arsitek pada tahun 1546, Michelangelo, merancang kubah terkenal di Basilika Santo Petrus dan menjadi landmark kota yang khas. Peziarah juga dapat mengunjungi makam paus terdahulu. Lalu yang kedua, Museum Vatikan. Museum ini berisi kumpulan kesenian publik dan patung di kota Vatikan yang memperlihatkan karya-karya terbaik milik Gereja Katolik Roma. Ketika berada di museum ini, Anda seolah diajak untuk mengingat dan melihat kembali peninggalan sejarah. Terlebih ketika menelusuri lorongnya, terdapat miniatur maupun bentuk asli dari sejarah kebesaran Vatikan yang seakan-akan membuat Anda sedang memutar balik kisah masa lalu. Peninggalan sejarah yang ada di Museum Vatikan ini sangat beragam dan tersusun rapi, mulai dari Museum Perpustakaan Apostolik Vatikan 1475 sampai Museum Kesenian Kristen Modern 1973. Lalu yang ketiga, Castel San Angelo. Kastil menjadi ciri khas dari bangunan di Vatikan. Salah satu yang paling terkenal adalah Castel San Angelo atau Kastil Malaikat Kudus yang didirikan sejak zaman Kekaisaran Roma dari Italia. Saat Perang Dunia Pertama dan Kedua, kastil ini digunakan sebagai benteng pertahanan. Setelah itu beralih fungsi menjadi tempat wisata, termasuk wisata religi. Lalu yang keempat, Gereja Padang Gembala. Di Bet Sahur, sebelah timur kota Bethlehem, terdapat Gereja Padang Gembala yang cukup terkenal. Wilayah Bethlehem sendiri memang dikenal sebagai kota kelahiran Yesus. Wilayah di kompleks gereja ini nampak subur karena dulu menjadi tempat padang gembala. Di dalam kompleks juga terdapat goa, tempat gembala yang dipercaya mendapat kabar dari malaikat tentang kelahiran Yesus. Pada abad ke-6, sebuah gereja berdiri di atas goa. Di dalam kubahnya terpahat apik patung para malaikat. Selain itu, pada dinding gereja juga terlukis sejarah kelahiran Yesus. Di depan gereja terdapat taman yang menjadi tempat berfoto para pengunjung. Yang kelima, Lourdes, Prancis. Kota Lourdes menjadi populer karena penampakan Bunda Maria kepada gadis polos bernama Bernadette Soubirous pada 1858. Setelah peristiwa itu, kota ini menjadi salah satu destinasi penting bagi umat Kristiani dari seluruh dunia. Tiap tahun ada sekitar 6 juta peziarah dan turis dari seluruh dunia yang mengunjungi kota ini. Mata air di Lourdes juga dikenal para peziarah untuk meminta mukjizat kesembuhan. Lalu yang keenam, Goa Maria Fatima. Goa Maria yang berada di Fatima, Portugal ini didirikan pada tahun 1928. Para peziarah biasanya mengunjungi makam para visioner dan melakukan prosesi lilin di malam hari. Di sana juga dapat melaksanakan ibadah misa kudus. Tempat ini mampu menampung lebih dari 2.000 orang.
Tercatat sekitar 4 juta peziarah mengunjungi Goa Maria Fatimah setiap tahun. Nah, kalau tadi kita sudah jalan-jalan secara virtual ke tempat-tempat penting bagi umat Kristen di seluruh dunia, sekarang mari kita mengenal salah satu tokoh penting pada awal kekristenan. Ia adalah seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman, Martin Luther. Ia dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia. Pada tahun 1516, seorang imam Ordo Dominikan bernama Johann Tetzel dikirim ke Jerman oleh Kekaisaran Roma Suci untuk menjual surat pengampunan dosa. Saat itu, gereja menjelaskannya sebagai proses penghapusan siksa-siksa temporal di depan Tuhan untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Lalu, pada Oktober 1517, Luther menulis surat kepada Uskup Agung von Brandenburg memprotes penjualan surat pengampunan demi mendapat dana membangun Basilika Santo Petrus di Roma. Luther juga merasa sedih dengan korupsi dan perbuatan amoral di antara para imam. Surat protes kepada Uskup Agung kemudian dikenal sebagai 95 dalil, yang dalam 2 pekan salinannya menyebar ke seluruh Jerman, bahkan hingga ke Perancis, Inggris, maupun Italia pada 1519. Setelah itu, pada pertengahan 1519, Luther menyatakan kitab suci tidak memberi paus hak eksklusif untuk menginterpretasikan. Pernyataan itu merupakan bentuk serangan langsung kepada otoritas kepausan. Berbagai pertentangan pun diterimanya, hingga akhirnya Luther menjadi seorang buronan. Selama masa persembunyian, Martin Luther menerjemahkan kitab Perjanjian Baru ke bahasa Jerman, supaya masyarakat bisa memahaminya. Meski masih dalam ancaman penangkapan, Luther memutuskan kembali ke kastil gereja Wittenberg. Pada Mei 1522, dia mengatur sebuah gereja baru yang dikenal sebagai Lutheranisme, yang ternyata mendapat dukungan para pangeran Jerman dan pengikut. Setahun kemudian, Luther menikah dengan mantan biarawati Katharina von Bora dan punya 6 anak. Seperti diketahui di agama Katolik, pastor, biarawan maupun biarawati diwajibkan hidup selibat atau tidak boleh menikah karena sudah mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang tempat-tempat penting dan juga tokoh penting bagi umat Kristen di dunia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Korey Olivia, Tagar TV.